Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita kristalisasi. Kita masuk ke dalam kitab yang baru, Nabi-Nabi kecil, kitab Nahum. Tapi kita hanya ambil tema ini satu kali saja. Ada 3 pasal ya. Karena tema atau pesan daripada Nabi Nahum ini ya hanya satu saja, suatu penghakiman kepada Niniwe. Ya, nanti kita akan lihat itu tema kita hari ini itu penghakiman atas Niniwe ya. Sebagai latar belakang kita coba dulu lihat kembali apa yang pernah kita pelajari tentang Yunus ya. Yunus itu seorang nabi yang diutus Tuhan ke Niniwe. Itu 100 tahun sebelum Nahum itu kurang lebih. Yunus sudah diutus Tuhan ke Niniwe untuk menyatakan bahwa Niniwe akan mengalami penghakiman Tuhan, artinya ditunggang balikan seperti itu ya. Nah, setelah itu ceritanya, pendek cerita, Yunus ke sana dan menyatakan, memproklamirkan pesan Tuhan itu, dan Niniwe bertobat ya. Niniwe bertobat dan nggak jadilah, itu bukan nggak jadi, sebenarnya tertunda ya, penghakiman Tuhan itu ditunda ya, karena Tuhan lihat perbuatan itu, pertobatannya luar biasa ya, kita tahu ceritanya. Nah, tapi sesungguhnya pertobatan Niniwe itu adalah pertobatan yang hanya luaran aja ya, itu tidaklah dari dalam ya. Karena ternyata emang kota itu ya, kalau kita lihat di kitab Nahum, kota penumpah darah dikatakan ya. Kalau coba dulu kita lihat sebentar pasal 3 di kitab Nahum ini ya. Dikatakan di sini, celakalah kota penumpah darah itu, seluruhnya dusta belaka, penuh dengan rampasan. Itu yang dilihat oleh firman Tuhan ya. Kemudian akhirnya di ayat 19 paling terakhir itu vonis ini ya, sebenarnya untuk Niniwe. Tiada pengobatan untuk cederamu, lukamu tidak tersembuhkan. Ya, intinya Niniwe dia enggak ya, walaupun pertobatan itu bisa menunda penghakiman Tuhan, tetapi tetap pada akhirnya Niniwe hancur. Itu tahun vonis itu terjadi itu tahun 612 sebelum Masehi. Jadi Nahum bernubuat sebelum tahun itu tentunya kan. Nah, barangkali kita perlu tahu juga Niniwe ini kota seperti apa dia ya. Sebenarnya Niniwe itu ibu kota dari kerajaan Asyur yang pada zaman itu, pada zaman Nahum berkuasa ya. Jadi termasuk kepada kerajaan Yehuda, dia berkuasa juga. Tapi kerajaan Israel yang utara itu sudah tidak ada lagi ya. Nah, dan tentara Asyur ini memang termasuk yang tentara yang kejam ya. Banyak cerita-cerita atau tradisi lah ya, menyatakan bahwa kalau tentara Asyur itu terhadap tawanan atau terhadap orang-orang yang divonis itu kadang di depan umum dipotonglah bagian-bagian tertentu tubuhnya ya, kadang mukanya pun diiris dan sebagainya ya. Ada yang dibakar hidup-hidup sebegitu. Jadi memang termasuk kejam ini ya. Dan Niniwe itu letaknya, kalau sudah lihat nanti di peta, itu di kota itu ya, di antara daerah Irak dan daerah Syria, perbatasannya kurang lebih situlah ya, kota Niniwe itu. Ini kota ini pertama ini dibangun kerajaan itu oleh Nimrod ya, kalau kita lihat di Kejadian pasal 10 itu kelihatan Nimrod itu yang bangun awalnya. Nah, jadi selain penghakiman Tuhan atas Niniwe, juga alasan Tuhan menghakimi itu pada saat itu adalah dia membebaskan Yehuda, kerajaan Yehuda yang sudah begitu tertekan oleh penguasaan Asyur itu pada waktu itu. Nah, coba dulu kalau kita lihat di sini ya, bagaimana Tuhan menubuatkan atau berkata alasannya dia menghakimi Niniwe itu, dikatakan di sini di pasal 1 ya, ayat yang ke 3 dulu, yang kayak ini dulu, 15 dulu kita baca.
dikatakan di sini, rayakanlah hari rayamu hai Yehuda, bayarlah nasarmu, sebab tidak akan datang lagi orang Dursila. Yang dimaksud orang Dursila di sini adalah tentara Asyur itu menyerang kau, ia telah dilenyapkan sama sekali. Ini nubuat ya. Ada juga mengatakan di sini, bahkan Tuhan mengatakan ayat 12, sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya, tetapi mereka akan hilang, terbabat dan mati binasa. Jadi salah satu alasan juga Tuhan menghakimi Niniwe karena kerajaan Yehuda, umat Tuhan, umat pilihan Tuhan ini sangat tertindas, ya. Dan kerajaan Yehuda itu pada waktu itu rajanya sebenarnya Manasye dan Yosia, ya. Di antara itu Nahum itu bernubuat, ya. Jadi sebenarnya ceritanya ini sederhana, ya, tentang bagaimana Yahweh menghakimi. Sebenarnya di nabi-nabi itu sebenarnya Yahweh menghakimi bangsa-bangsa itu banyak. Nabi-nabi Israel menubuatkan akan penghakiman, khususnya bangsa-bangsa yang menekan umat pilihan Tuhan itu, ya. Jadi bahwa Tuhan akan menghakimi itu biasa dalam nubuat-nubuat nabi-nabi Israel. Cuma persoalan yang kita perlu bahas dulu sekarang, apakah maknanya penghakiman ini? Apakah artinya Tuhan menghancurkan seperti itu? Apalagi dalam kekristenan, misalnya dihakimi orang berdosa, dibuang di neraka selama-lamanya, dalam arti nggak ada habis-habisnya orang tersiksa oleh api neraka. Ini yang perlu kita pahami dulu sebentar, ya. Karena kalau kita punya konsep seperti itu membuat kita membayangkan Tuhan itu seperti apa, ya. Mari kita lihat dulu pembukaan dulu, ya. Di Nahum pasal 1 ayat 1 sampai 8 ini. Semacam suatu mazmur lah, katakan begitu, untuk mengungkapkan siapa sebenarnya Yahweh itu, karakteristik atau sifat-sifat, ya. Kalau sifat-sifat kelihatan kayak manusiawi, ya. Kesempurnaan lah kita bilangnya begitu, ya. Kesempurnaan Yahweh itu seperti apa? Nah, mari kita lihat 3 hal aja karakteristik daripada Yahweh itu yang tertulis di sini, ya. Nomor 1, dikatakan di sini, Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Nah, jangan kita membayangkan ini kayak amarah manusiawi yang kayaknya lepas kontrol begitu, ya, yang nggak karu-karuan begitu, ya, bukan begitu. Tapi dikatakan di sini Tuhan pembalas, ya, dan penuh kehangatan amarah, murka lah kita bilang istilahnya, murka, ya. Oke, yang kedua, ayat 3, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Jadi kelihatan bukan dia pemarah dalam arti emosian, ya. Kalau manusia itu cepat marah, meledak-ledak begitu, itu enggak ada kesabaran, ya. Ini enggak. Di satu sisi karakteristik Tuhan itu adalah pembalas dan penuh kehangatan amarah, tapi di sisi lain karakteristiknya di sini adalah Tuhan itu panjang sabar. Besar kuasa juga disebut di sini, ya. Tetapi panjang sabar Tuhan bukan berarti, ayat baca selanjutnya itu, ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Jangan salah, ya. Kesabaran, kalau Paulus mengungkapkan maksud kesabaran Tuhan itu adalah memberi kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Jadi bukan sabar artinya lolos dia daripada penghakiman, bukan begitu, ya. Ini yang kedua, ya. Yang ketiga, dikatakan di ayat yang ke-7, Tuhan itu baik. Jadi Tuhan tidak jahat. Ya, kalau kita tahu kalau orang jahat, orang nggak ada salah apa-apa, bisa dilukai sama dia, ya. Orang jahat tuh kita nggak ada bikin apa-apa, ditodong kita, dipukul kita, dihajar. Nggak ada keadilan di situ, ya. Orang nggak bikin apa-apa kok kita diserang, ya. Itu namanya jahat. Tapi artinya baik itu, dia hakim tapi adil. Itu kalau dia melakukan sesuatu itu ada alasannya, ya. Ada kesalahan orangnya, makanya dia melakukan sesuatu, dan itu adil, ya. Jangan
bukan kayak misalnya hakim lah ya. Saya beri contoh aja langsung dulu. Hakim misalnya, kalau hakim yang adil ya, misalnya ada orang maling ayam, ya kamu kena misalnya 3 bulan itu hukuman gitu kan. Terus ada yang kamu korupsi ya, dan dampaknya itu seluruh bangsa kena karena kamu korupsi sampai miliaran ya, triliun lagi. Ya, hukumannya barangkali 20 tahun, 30 tahun atau seumur hidup aja di situ ya, penjara. Itu hakim adil. Tahu dia kesalahan orang bagaimana, ya hukumannya disesuaikan lah dengan hukum yang berlaku. Ya, tapi nanti saya mau ambil kesimpulan yang terakhir itu. Dalam kekristenan itu hakim Tuhan itu seperti hakim yang enggak beres banget. Katanya seluruh orang yang enggak percaya Yesus itu dikenain hukuman sama selama-lamanya di neraka. Enggak ada habis-habisnya. Itu cuma dulu sudah. Ya, nanti saya ajak saudara merenung lah dulu ya. Tapi oke lah, kita lanjutkan dulu ini ya. Pembahasan kita tentang penghakiman. Itu sebenarnya apa penghakiman itu ya? Coba dulu ya, saya baca ini sudah sering saya baca, tapi perlu juga ya diulang-ulang ini supaya kita memahami makna penghakiman. Karena banyak orang berpikir makna penghakiman itu hanya apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Artinya engkau akan kena timpa hukuman karena kesalahanmu. Cuma itu aja yang dipahami tentang penghakiman. Padahal bukan itu. Itu salah satu aspek saja daripada penghakiman. Penghakiman itu kalau sudah lihat di Yesaya 26 itu diberikan di sini jelas definisinya. 26 ayat 9 ya. Sebab apabila engkau, bagian bawah saya baca ya. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Jadi penghakiman itu bukan saja hukuman, dalam arti apa yang ditabur orang itu yang dituainya, tapi juga berarti koreksi, disiplin, atau pembentukan, ya supaya dia belajar yang benar, ya di masyarakat juga kan kalau penjara tuh namanya kan lembaga permasyarakatan. Kenapa nggak dibilang lembaga hukuman gitu? Nggak begitu. Karena memang maksudnya itu hakim memvonis misalnya. Kalau 3 tahun di masuk penjara, itu maksudnya supaya dia dikoreksi, dibentuk, supaya nanti kau setelah di penjara, diajarin lah, ada kan jadwal-jadwalnya, ya kadang-kadang ada juga sisi agamanya, tergantung agamanya apa, dikasih lah sisi rohaninya, supaya nanti kalau kamu keluar, kamu bisa bermanfaat bagi masyarakat gitu. Itu manusia aja, yang berdosa aja berpikirnya begitu, ya. Bukan maksudnya masuk penjara ya kau supaya tambah, walaupun bisa jadi karena penjaranya nggak sempurna ya bisa jadi orang jadi tambah jahat, malah belajar ya saling belajar di antara mereka untuk bikin jahat. Tapi intinya begitu, ya itu manusia yang berdosa lah katakan begitu, itu akal sehatnya atau perasaan itu jalan, baik mengenai penghakiman yang adil maupun dengan hukuman itu maksudnya nggak cuma dihukum begitu aja, enggak, itu koreksi. Alkitab pun mengatakan begitu. Apalagi lah Yahweh yang penuh kasih ya, Elohim adalah kasih. Mana mungkinlah dia menghakimi dengan maksud selama-lamanya kau di neraka di sana. Nah, jadi sebentar lah ya, kesimpulannya aja itu sekalian saya mau kesaksian tentang doktrin itu, karena doktrin itu mengerikan sekali, doktrin neraka kekal ini. Dan tapi itu dipercaya oleh mayoritas orang Kristen dalam dunia kekristenan, itu dipercaya. Betul, memang Tuhan lempar itu. Karena ada lagi yang bikin alasan konyol. Karena katanya nanti di surga kita nyanyi-nyanyi aja terus, ya. Bersuka cita. Nanti kalau ada orang jahat dimasukin ke surga, dia sangat lebih sengsara dia daripada ditaruh di neraka katanya. Ini udah konyol di atas segala kekonyolan udah pemikiran seperti itu. Oke lah, kita lihat lanjut, sambung lagi terus dulu ya. Jadi penghakiman itu maksudnya definisi Alkitab sendiri di Yesaya 29 adalah 2 sisi. Yang pertama memang penghukuman, apa yang ditabur orang itu yang dituainya. Yang kedua itu adalah koreksi agar orang mengenal kebenaran. Oke. Sekarang kita mau
coba dulu mau terapkan ini sebentar ya ke dalam kekristenan, tapi sebelumnya saya mau bicara dulu tentang penghakiman yang pernah Tuhan lakukan di dalam sejarah manusia ini, ya, pada sejarah kita lah ya. Yang pertama, penghakiman di Taman Eden. Kita cepat aja tapi nanti yang penghakiman salib itu saya akan bicara dengan beberapa ayat juga kita baca itu. Ya. Kalau penghakiman Taman Eden itu kan kita tahu ceritanya, manusia manusia direncanakan, Kejadian 1 ayat 28 direncanakan serupa segambar dengan Tuhan agar berkuasa di seluruh bumi. Itu rencana Tuhan ya. Kemudian sebagai alat untuk memproses manusia itu, Tuhan taruh manusia dalam Taman Eden, suami istri baru itu ya. Belum selesai rencananya, masih harus beranak cucu dulu, penuhi dulu bumi untuk menaklukkannya itu kan. Ditaruhlah 2 pohon, simbol itu ya, bukan pohon jasmani, nggak ada namanya pohon kehidupan, pohon pengetahuan, nggak ada. Yang ada pohon mangga, pohon jeruk ya. Jadi itu simbol, pohon kehidupan itu simbol daripada hidup Kristus. Sementara pohon pengetahuan itu simbol dari jenis hidup maut, yang kalau kita bilang itu upah dosa maut, itu jenis hidup maut itu yang dikuasai iblis. Kalau kita Ibrani itu bilang begitu. Nah, jadi ketika itu Adam dikasih perintah kan, jangan kok semua buah dalam taman ini boleh kau makan, ya. Tapi kalau yang satu ini jangan. Artinya pohon kehidupan juga boleh dimakan buahnya, tapi kalau yang ini jangan. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Sebab kata Tuhan, pada waktu engkau memakannya, engkau mati. Ya, mati istilah tamut itu, istilah Ibrani itu artinya bukan mati jasmani langsung, enggak gitu. Adam begitu makan dan Hawa itu makan, enggak langsung mati jasmani dia. Tapi begitu Adam makan dengan Hawa, langsung dia mendapat upah dosa itu maut, jenis hidup yang dikuasai iblis, yang pada gilirannya akan menyebabkan kematian jasmani. Itu artinya tamut istilah Ibrani itu ya. Oke, itulah penghakiman Tuhan. Yang pertama atas manusia di Taman Eden. Dihakimi, tapi ingat ya, penghakiman itu tujuannya kan supaya manusia mengenal apa yang benar, artinya supaya manusia menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Itu tujuannya Tuhan menjatuhkan manusia itu ke alam kesia-siaan. Karena di surat Roma pasal 8 itu jelas gitu kan. Roma pasal 8 ayat 19 sampai 21 itu, bahwa seluruh makhluk dijatuhkan Tuhan ke alam kesia-siaan bukan oleh kehendak makhluk itu sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang menaklukkannya. Apa maksudnya? Supaya proses. Jadi manusia itu sebenarnya diproses melalui pohon pengetahuan itu. Memang manusia harus makan itu supaya dia menjadi serupa dan segambar dengan Elohim. Karena ketika Adam dan Hawa di taman ini, mereka kayak bayi, nggak tahu apa yang baik, nggak tahu apa yang jahat, ya. Belum mereka itu innocence ya kondisinya, murni. Jahat enggak, ya karena dia belum makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi kudus juga enggak, karena dia belum makan juga pohon kehidupan. Jadi dia masih netral, ya. Nah, itulah penghakiman Taman Eden intinya. Yang kedua, kita lihat langsung cepat aja. Penghakiman air bah. Itu juga Tuhan menghakimi. Karena manusia itu tambah banyak, tambah jahat. Tuhan hakimi. Ya, dan kita tahu ceritanya Nuh itu, ya, diselamatkanlah Nuh itu supaya bumi ini jadi tambah lebih bagus kan? Karena manusia-manusia yang jahat itu dibuang dulu dari bumi. Karena fokus rencana Tuhan itu atau penghakiman Tuhan itu bumi. Ya. Jadi mulai dari 8 orang Noah itu anak Sem, Ham, Jafet, yaitu dengan istri-istri mereka itu sudah mulailah bumi itu. Kemudian ada lagi penghakiman Menara Babel. Kita langsung aja lah penghakiman Kristus itu disalib. Itu pun Menara Babel penghakiman juga. Nah, saudaraku, ini saya mau bicara dulu mengenai yang satu ini, penghakiman salib ya. Yang dihakimi di salib itu tentu bukan Yesus ya, kita tahu ya, karena Yesus tidak berdosa. Ya. Yang dihakimi di salib itu adalah seluruh manusia. Nanti saya kasih ayatnya. Ya. Hanya dijalankan oleh Yesus Kristus, penghakiman atas seluruh manusia itu. Ya. Mari kita baca dulu ya Alkitab ini, apa betul? Karena doktrin
Calvin itu salah satu tulip ya. Tulip itu L-nya itu limited atonement, artinya penebusan terbatas, hanya untuk orang pilihan. Jadi Yesus mati di kayu salib itu hanya untuk orang pilihan, untuk menghapus dosa orang pilihan atau menjadi pengganti lah ya. Enggak begitu. Surat Yohanes jelas bilang, Yohanes Pembaptis bilang, inilah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Ya. 1 Yohanes 2 juga bilang, Yesus menghapus dosa bukan hanya dosa kita, tapi dosa seluruh dunia. Nanti saya baca dulu sebentar ini ya di surat Roma. Bahwa penghakiman yang dijalankan Yesus di kayu salib itu adalah penghakiman untuk seluruh manusia. Apa alasannya? Ini jelas ini Paulus ngomong. Ini dari Roma pasal 5 ayat 12 sampai ke 19. Tapi kita nggak mungkin lah dulu dalam kesempatan ini baca semuanya ini. Tapi intinya ini saya baca lo intinya aja ya. Saudara bisa baca ini apa? Perikop ini diberi judul bagus juga nih, Adam dan Kristus. Maksudnya Adam dan Yesus ya. Adam sebagai manusia pertama, Yesus sebagai Adam akhir. Kalau surat Korintus bilang. Artinya Adam yang pertama ini bikin apa nih ya? Perhatikan di sini ya. Sebab sama seperti dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa ini satu orangnya? Adam tentu kita tahu ya. Dan oleh dosa itu juga maut. Maut itu karena upah dosa maut. Jangan neraka kekal. Itu Agustinus yang ngomong itu, Bapak Gereja ini sekarang. Upah dosa itu maut. Suatu jenis hidup yang dikuasai iblis ya. Itu dia. Karena satu orang ya, karena Adam berbuat dosa, seluruh keturunannya kena upahnya, yaitu masuk kita semua ke alam mautin, alam kesia-siaan ini. Oke ya. Kemudian demikianlah maut ayat mana ya ayatnya? Atau ini aja langsung ini. Langsung kesimpulannya aja lah ya. Kesimpulannya dari perikop ini. Ayat 18, 19. Sebab itu, ini perhatian pembukanya. Sebab itu artinya kesimpulan daripada seluruh pembahasan Paulus ini di pasal 5 itu. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran Adam, semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran Yesus itu, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ya. Perhatikan ya, semua. Adam itu mewakili semua sebagai Adam pertama. Adam akhir juga yang mati itu juga membawa semua manusia, kira-kira begitu. Ya. Perhatikan dulu ini ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang Adam itu, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang itu Yesus itu, Adam akhir itu, semua orang menjadi orang benar. Hanya ada urut-urutannya. Kalau dalam 1 Korintus 15 saudara bisa lihat urut-urutannya itu. Atau saya baca dulu sebentar. 1 Korintus 15 ya. Ini pakai ELT nih. Urut-urutannya. Dikatakan di situ ya. Sini ayat yang ke-21. Sebab karena kematian itu melalui seorang manusia Adam, itu maksudnya tadi, maka kebangkitan orang-orang mati juga melalui seorang manusia. Siapa ini yang bikin satu orang mati? Semua manusia mati jasmani juga di sini. Ini konteksnya mati jasmani juga ini. Ya, semua jadi mati jasmani. Loh, karena satu orang lagi yang benar, maka semua orang akan dihidupkan, dibangkitkan. Dibangkitkan itu diberikan tubuh baru, tubuh kemuliaan. Ayat 22 ya, semua orang mati dalam Adam, demikian juga semua orang akan dihidupkan dalam Kristus. Ayat 23-nya, namun masing-masing sesuai dengan urutannya. Yang pertama Kristus dulu sebagai buah sulung, bangkit duluan ya. Kemudian nanti ketika kedatangannya di muka bumi, itu buah sulung, umat pilihan Tuhan ya, mendapat kebangkitan tubuh kemuliaan ya. Baru nanti urut-urutan yang berikut,
Sampai dikatakan di sini maut ditaklukkan, itu musuh terakhir ya. Perhatian ayat berapa itu yang dibilang? Ayat 26. Maka kematian sebagai musuh yang terakhir, artinya kalau udah yang terakhir ya udah nggak ada lagi. Karena memang upah dosa itu maut. Jangan dulu ikut-ikutin tradisi yang diomongin si Agustinus itu. Dipercaya, dibawa lagi sama Calvin. Seluruh mayoritas orang Kristen sekarang percaya upah dosa neraka kekal. Nggak ada ayatnya. Upah dosa itu maut. Dan maut dikatakan di sini musuh sebagai musuh terakhir dikalahkan. Lah kalau udah musuh terakhir dikalahkan, yang nggak ada lagi musuh, berarti tidak ada lagi bekas dosa. Saya ulang lagi. Kalau upah dosa itu maut, dan maut sudah ditiadakan, habis. Di Wahyu pasal 21 juga dibilang tuh, tidak ada lagi maut. Berarti di alam semesta ini semua tidak ada lagi bekas dosa. Kepada seorang manusia pun tidak ada lagi, sudah ditanggung oleh Yesus itu. Hanya penghakiman Elohim dijalankan oleh Yesus. Ini sebenarnya banyak sih saya bisa bicara soal ini ya. Itu dulu lah, saya ambil kesimpulan dulu lah ya. Ya kalau kita bicara ini terus mengenai tema penghakiman, ya bisa panjang ini ya. Langsung aja lah ambil kesimpulan. Jadi bagaimana ini? Tadi kita sudah lihat ya, Elohim pasti menghukum orang yang berdosa, itu pasti. Ya, dia itu panjang sabar, betul. Dia itu baik, betul. Tapi tidak membebaskan orang yang berdosa lolos gitu. Ya. Jadi satu ya, baik. Satu lagi kita sudah lihat dari penghakiman salib. Sekalipun cepat aja kita tadi belajar. Bahwa yang dihakimi di kayu salib itu adalah dosa seluruh manusia. Jadi saya baca itu tadi dari Roma pasal 5 dan 1 Korintus 15. Sebenarnya, Bapak Saudara, sebenarnya kalau di internet itu bisa dibuka itu yang mengenai soal yang terkait dengan neraka kekal, terkait dengan penghakiman, itu bisa ratusan video, bisa ribuan halaman itu yang berbicara mengenai itu. Karena gini, saya kesimpulan dulu sebentar dulu ya. Karena gregetan juga saya ini dengan doktrin neraka kekal ini yang udah dipercaya oleh mayoritas orang Kristen ini. Jadi apa? Jadi neraka ya, kekal itu istilah yang sebenarnya istilah Ibraninya olam atau istilah Yunaninya aion, itu sebenarnya harusnya diterjemahkan zaman, karena itu waktu. Saya udah bikin tuh 4 video judulnya aion. Ya, saudara bisa belajar sendiri lah itu kalau mau. Ya. Tapi udahlah, saya tutup aja dengan kesaksian aja lah ya, kesimpulan ini. Karena kalau nanti dijelasin dan nggak habis-habis. Kesimpulannya beginilah. Penghakiman Tuhan itu adil. Ya, tidak mungkin dia melempar orang ke neraka selama-lamanya karena kesalahan apapun juga, ya. Sama aja, pokoknya mau kamu nolong ayam, kamu mau korupsi, lempar ke neraka. Kalau nggak percaya Yesus, lempar ke neraka selama-lamanya. Nggak ada itu ya. Nggak ada yang seperti itu. Ya. Tuhan itu hakim yang adil. Dan seluruh dosa manusia sudah ditanggung di kayu salib. Tinggal urutannya. Nah, saya tutup dengan kesaksian ya. Kesaksiannya begini. Dulu saya bertobatnya sekitar tahun 78, itu usianya saya waktu masih 16 17 ya, remaja lah ya. Itulah pertama saya dengar, berapa lama kemudian saya dengar kalau orang nggak percaya Yesus masuk neraka selama-lamanya katanya, kekal. Saya sebenarnya agak kaget juga ya. Masa sih begitu? Iya, selama-lamanya neraka, tersiksa. Syukur saya percaya gitu. Waktu itu ya, saya ketika remaja tuh saya. Tapi dalam hati saya tetap, masa iya sih? Kok Tuhan menghukum orang kayak nggak ada aturannya begitu, ya? Udah itu teringatlah saya ya, waktu saya masa kecil, usia 5 tahun ya. Waktu itu 4 tahun, 3 tahun lah, sekitar segitu. Saya punya kakek ya, saya bilangnya opung.
Itu opung saya itu, saya setahu saya ya, itu dia nggak terlalu peduli lah dengan soal agama soalnya dia. Saya pun nggak pernah tahu lah dia ke gereja atau enggak gitu. Tapi dia tuh baik sama saya. Jadi kalau saya nangis, dia pasti gendong saya itu. Jalan sebentar keluar cari ke pasar, ada beli apa sesuatu, saya pulang udah senang saya. Nah, kalau lah benar doktrin neraka kekal itu, waktu itu saya dengar, waktu umur remaja itu, saya langsung teringat opung saya itu. Loh, kalau gitu katanya orang percaya Yesus dilempar, dimasukkan ke sorga, nyanyi selama-lamanya di sana. Terus opung saya bagaimana? Setahu saya sih dia nggak lah terlalu gimana ya. Nggak tahu lahir baru itu belum, setahu saya malah belum lah. Terus dia dilempar lama-lama di neraka gitu. Terus saya di sorga gitu. Kalau menurut doktrin Kristen itu selama-lamanya di sana gitu. Saya akan protes juga ya dalam hati saya gitu. Kayaknya nggak benar nih. Mana mungkin lah saya nyanyi-nyanyi muji Tuhan sementara saya tahu opung saya yang baik itu di neraka dia selama-lamanya. Coba dulu kalau bikin doktrin itu bukan cuma soal teologis itu. Akal sehat juga dipakai, perasaan juga dipakai. Jadi nggak ada itu di Alkitab itu kesalahan terjemahan itu antara istilah Ibrani olam dan istilah Yunani aion. Itu salah terjemahan. Yang sebenarnya itu orang hukuman dosa, upah dosa maut, dan maut telah dikalahkan oleh Yesus. Jadi kesimpulannya itulah kesaksian saya itu. Semoga yang mendengar ini adalah akal sehatnya jalanlah, perasaannya pun jalanlah, bahwa doktrin neraka kekal itu sangat-sangat mengerikan dan harus dibuang daripada orang-orang yang berakal sehat, itu menurut saya ya. Haleluya. Amin.